tentang pengantar teknik kriptografi, mulai dari sejarahnya sampai ke beberapa tekniknya, gitu ya. Boleh disebutkan nggak? Coba Bapak tanya. Jose, kalau kriptografi itu apa? Itu kayak sejenis teknik untuk menyembunyikan data atau pesan. Oh, menyembunyikan data atau pesan. Oke. Coba Bapak tanya ke Wildan, teknik apa yang udah dipelajari minggu kemarin? Wildan. Ada yang sesar, Mhm. plain text ke ciphertext, terus ciphertext. Minggu kemarin simple kok, hanya ada 2 teknik yang diberikan. Coba Bapak tanya ke Mustika. Tiara, Iya, Pak. teknik yang udah dipelajari minggu kemarin apa? Teknik yang dipelajari kemarin itu Hmm. enkripsi sama deskripsi. Bukan. Salah. Siapa yang tahu, yang bisa jawab 2 teknik yang sudah dipelajari minggu kemarin? Kasa cipar Pak sama Haryadi. Kasa Haryadi. cipar sama beginner Terus? cipar. Oke, ya. Yang minggu kemarin kita pelajari itu baru hanya ada 2, ya, sesar cipar dengan Wegener Wegener cipar, gitu ya. Jadi baru 2 teknik yang kita pelajari. Adapun istilah-istilah yang kemarin sempat diulas itu adalah tentang enkripsi. Enkripsi itu proses mengubah dari pesan asli ke pesan yang sudah diacak, gitu ya, penulisannya. Sedangkan deskripsi itu adalah proses kebalikannya, gitu ya. Jadi beberapa istilah enkripsi, deskripsi, plain text, ciphertext, gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang umum dipakai pada saat pembahasan kriptografi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang beberapa teknik kriptografi, ya. Kalian harus agak detail, harus agak lebih fokus lagi karena ada beberapa teknik yang butuh konsentrasi. Mungkin ada kendala jaringan sehingga suara Bapak delay, gitu ya, atau misalkan terputus-putus. Itu kendala-kendala yang harus diantisipasi, gitu ya, sehingga kalian harus perhatiannya agak lebih fokus lagi. Oke, jadi minggu kemarin kita membahas 2 teknik ini. 2 teknik ini, sesar cipher dan Wegener cipher. Nah, sesar cipher dan Wegener cipher itu masuk ke dalam salah satu teknik dalam kriptografi, yaitu teknik substitution, ya, substitusi yang ini, gitu ya. Ternyata selain dari teknik substitusi juga ada beberapa teknik-teknik yang lain, ya. Ada teknik blocking, ada teknik permutasi, ada teknik ekspansi, dan ada teknik pemampatan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih banyak lagi teknik yang akan dibahas. Kalau minggu kemarin hanya 2 saja, ya. Sekarang akan ada banyak teknik yang Bapak akan sampaikan, sehingga supaya kalian tidak bercampur bingung antara satu teknik dengan teknik yang lain. Tolong untuk bisa dicatat, ya, hal-hal yang sifatnya bisa mengingatkan kalian, gitu ya. Dan nanti ada beberapa latihan, ya, yang akan diberikan terkait dengan beberapa teknik ini. Itu tolong untuk bisa diikuti, gitu ya. Karena kalau misalkan kalian hanya menyimak saja, melihat, gitu ya, kalian nggak ngapa-ngapain, nah itu potensi untuk lupanya sangat besar, gitu ya. Mungkin sekitar 80% setelah selesai kuliah kalian udah lupa lagi, gitu ya. Sayang sekali, gitu ya, udah mengikuti kuliah tapi nggak mengerti. Sehingga supaya kalian bisa lebih paham, lebih ingatnya
lebih lama, itu harus dicatat ya. Walaupun nanti Bapak kasih slide-nya, Bapak kasih videonya, itu akan sangat berbeda ingatannya dengan orang yang mencatat dengan tangannya sendiri, gitu ya. Ini juga termasuk untuk mata kuliah yang lain, gitu ya. Jadi salah satu tips supaya kita bisa ingat lebih lama, paham lebih dalam, itu dicatat semua yang penting yang sekiranya bisa membuat kalian lebih paham. Jadi kalau hanya melihat saja itu nggak terlalu kuat, gitu ya. Bahkan setelah selesai kuliah bisa jadi kalian udah lupa, gitu ya. Jadi biasakan mencatat. Oke. Kita masuk ke dalam salah satu teknik substitusi yang ketiga, itu adalah ROT 13, gitu ya. Cesar-Chipper dan Wegener-Chipper itu sudah kita bahas. Hari ini kita akan coba mulai dari yang namanya ROT 13. Oke. Metode ROT 13 merupakan metode enkripsi yang mengubah suatu huruf menjadi huruf yang letaknya 13 posisi dari huruf semula. 13 posisi dari huruf semula, ya. Taruhlah misalkan dari huruf A sampai Z itu kan jumlahnya ada 26 huruf, ya. 26 huruf. Jadi angka 13 ini adalah setengahnya dari 26, gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita susun huruf-huruf yang berulang, ya, ini kan coba pahami lagi, metode ROT 13 merupakan metode enkripsi yang mengubah suatu huruf menjadi huruf yang letaknya 13 posisi dari huruf semula. Jadi misalkan A akan berubah menjadi N. Kenapa A berubah menjadi N? Karena dari A ke N itu ada sekitar 13 posisi perubahannya. B akan berubah menjadi O. Kenapa menjadi O? Karena B ke O itu jedanya ada 13 posisi. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita sederhanakan, dia akan mempunyai pengulangan dari 13 huruf, gitu ya. ROT 13. Pak, apakah harus ROT 13? Sebetulnya sedikitnya atau mungkin agak lebih tepatnya memang harus, gitu ya. Kenapa? Karena angka 13 tengahan dari alfabet, gitu ya. A sampai Z ada 26 dibagi 2 menjadi 13. Jadi kalau kita ketemu huruf A, maka dia harus diubah menjadi N. Kalau kita ketemu huruf G, maka dia harus diubah menjadi T. Begitupun sebaliknya. Kalau kita dapat huruf Z, maka dia harus diubah menjadi huruf M. Gitu ya, sederhana ya. Jadi gampang saja, kuncinya adalah tinggal membolak-balikan saja. Gitu ya, membolak-balikan saja. Contoh misalkan, kita punya plain text. Plain text atau pesan asli. Plain text itu pesan asli. Plain textnya adalah Zainal. Kita cari Z. Ini kan Z. Oke, ini kan dari huruf Z awalnya. Oke, Z itu pasangannya adalah dengan M. Maka dia diubah Z-nya itu menjadi M. Lalu A, Zainal. A diubahnya menjadi N. Maka di sini jadi N. R yang ini ya. E pasangannya dengan R, maka di sini jadi R. Lalu N pasangannya dengan A, tentu. A pasangannya dengan N dan L. Ini dia L. L pasangannya dengan Y. Makanya plain text yang bertuliskan Zainal itu berubah menjadi MNRANY. Maka inilah yang di chipper text atau teks yang sudah diacak, gitu ya, diacak. Oke. Simple ya. Jadi kita tinggal berpatokan ke pola ini. Sip. Sekarang kita coba latihan. Oke. Di sini kita punya plain text, sistem keamanan komputer, ya.
plain text-nya sistem keamanan komputer. Sekarang pertanyaannya adalah silakan cari ciphertext-nya. Mungkin sekitar 1 menit ya. Silakan. Kalau sudah bisa dituliskan di kolom chat. Oke, supaya bisa menjawab tentu kalian harus buat patokannya ya. Nah, patokannya yang ini A, B, C, D, E-nya supaya nggak bingung. Buat aja. Nah, kita punya sistem keamanan komputer. Ada yang udah selesai? Oke, Wulan, kita tampung dulu. Nanti kita cocokkan ya. Oke, baru Wulan nih yang selesai. Maike dan Wulan itu ada perbedaan di kata ketiganya ya. X kalau Wulan X, B, Z, C ada C-nya. Kalau Maike nggak ada C-nya tuh. Oke, cukup ya. Kita balik lagi ke slide. Ya, oke. Ini kuncinya. Ya, berarti kalau ada yang nggak sama bisa dicek salahnya ada di mana. Oke, ini kuncinya. Nah, bagaimana dengan kalau kita punya ciphertext-nya, lalu kita ingin mencari plain text-nya? Ya, kita punya ciphertext-nya, lalu kita ingin mencari plain text-nya. Berarti caranya adalah sangat mudah sekali, gitu ya. Caranya adalah hampir sama karena tinggal mengubah-ubah aja, gitu ya. Jadi misalkan F berpasangan dengan apa? Oh ternyata F berpasangan dengan S, V berpasangan dengan apa? V berpasangan dengan I, F berpasangan dengan S lagi, G berpasangan dengan T dan seterusnya. Hingga akhirnya akan membentuk seperti ini lagi. Ya. Jadi proses enkripsi dan proses deskripsinya itu untuk teknik ROT13 ini sama saja gitu ya. Oke. Kita masuk ke teknik yang lain. Kita masuk ke teknik blocking ya. Kalau tadi ROT13 itu masuknya teknik substitusi ya. Masuknya teknik substitusi barengan dengan Caesar Chipper dan Wigner Chipper ya. Di teknik substitusi semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu teknik lagi namanya adalah teknik blocking ya. Coba diperhatikan konsentrasi ya, teknik blocking itu seperti apa. Nah, pada teknik blocking pengguna akan membuat sebuah blok. Ingat di sini ada satu istilah blok ya. Namanya juga teknik blocking ya. Pengguna akan membuat sebuah blok yang akan membagi
plain text ke dalam beberapa blok yang sudah dibuat oleh pengguna yang hanya dimengerti oleh penerima pesan. Akan membagi plain text ke dalam beberapa blok yang sudah dibuat oleh pengguna. Jadi akan dibuat beberapa blok. Jumlah bloknya itu disesuaikan dengan keinginan. Maksudnya keinginan orang yang ingin menenkripsi. Oh, saya pengennya dibuat 5 blok aja. Saya ingin dibuat 7 blok saja. Saya ingin dibuat 10 blok gitu ya. Nah, seperti apa blok-blok tersebut? Kita masuk ke dalam contoh nanti. Nah, misalkan kita punya plain text-nya seperti ini. 5 teknik dasar kriptograf. 5 teknik dasar kriptograf. Lalu Bapak misalkan contoh ingin membuat 7 blok. 7 blok. Oke. Nah, ini coba dilihat di sini. Maka karena Bapak ingin membuat 7 blok, maka dibuatlah 7 blok ini. Oke. Jadi jangan tanya lagi, kenapa Pak ini ada bloknya 7? Itu terserah kita yang akan melakukan enkripsi. Saya pengennya 7 blok, saya inginnya 5 blok, saya inginnya 10 blok, bebas aja. Gitu ya. Nah, blok ini digunakan untuk menempatkan plain text. Ini ya. Coba yang ini 5 ya, 5 teknik dasar kriptograf. Dia dituliskan ke bawah. Oke. 5 teknik ke sini, spasi, dasar, spasi lagi, ini spasi ya. Kriptografi. Oke. Mudah ya. Jadi dia dituliskan berdasarkan kolom ke bawah. Lalu bagaimana ciphertext-nya? Maka ciphertext-nya itu yang diambil adalah yang ini. Ini ciphertext-nya nih. Ini ciphertext-nya, ini ciphertext-nya, ini ciphertext-nya. Gitu ya. Dan terus, ini ciphertext-nya. Jadi ciphertext-nya itu diambil dari susunan huruf yang terbentuk dari horizontalnya. Ya. Ini kan bisa kelihatan nih 5KG nih. 5KG dari mana? Dari blok pertama kan? Nah, ini blok pertama nih. KR blok kedua. TDRA ini blok ketiga. Ini blok keempat. Ini blok kelima. Ini blok ke-6. Ini blok ke-7. Gitu. Oke. Jadi dia sangat gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Jadi kita harus agak harus agak jeli ya maksudnya. Jadi kita ingin berapa blok, maka dibuatlah gitu ya. Sekarang kita masuk ke latihan. Oke, kita punya plain text teknik informatika. Kalau tadi kita menggunakan 7 blok, maka di latihan ini kita menggunakan 6 blok. Oke, dengan teknik seperti yang tadi dicontohkan, carilah ciphertext-nya. Yuk. Kalau sudah, ditulis di chat.
TM, EIA, KNT, NFI, IOK, KRA. Oke, yang harus hati-hati itu adalah spasinya ya, spasinya. Jadi jangan lupa kalau ada yang kosong itu dikasih spasi. Akan sangat membantu jika kita menulisnya bisa seperti ini. Bapak hapus dulu ya. Ini akan sangat membantu kalau kita tekniknya seperti ini. Ini 5 kg. Kalau di sini dituliskannya seperti ini. Oke. Itu nggak jadi masalah kalau kita sudah terbiasa ya. Tapi kalau kita masih awam, baru memulai dan takut salah, bisa ditulis seperti ini. 5K, ini kan ada spasi ya. Di sini ada spasi, ini bisa diganti dengan misalkan bintang. Misalkan bintang G gitu. Lalu misalkan baris kedua, baris kedua kan atau blok kedua kan cuman KR, ini bisa diganti misalkan bintang KR gitu dan seterusnya gitu ya. Bisa caranya seperti itu ya, untuk memperlihatkan bahwa oh ternyata spasinya di sana gitu ya. Tapi kalau kita ingin seperti ini supaya orang nggak bisa mudah menebak, bisa saja gitu ya. Kalau sudah terbiasa bisa seperti itu. Oke, kita lihat. Oke, kita samakan. Ya, ini kan sangat mudah ya. Dia hanya tinggal kita buat blok ya. Oh ini salah ya, ini Bapak salah tulis. Ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6 gitu maksudnya. Oke. Jadi kalau ditulis jadinya TM, EIA, KNT, NFI, IOK dan KRA gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kita ingin mengubah dari ciphertext ke plain text untuk metode teknik blocking ini? Gimana? Bagaimana caranya kita bisa mengubah dari ciphertext ke plain text? Coba lihat polanya. Awalnya dari Isinya udah jadi ke samping. Diisinya menjadi ke samping. dari ke samping dulu. Ke samping. Iya, iya Pak. Di sini ke samping. Ya, betul. Kalau tadi kita mengisi pertama kali itu kolom, by kolom, gitu ya, berdasarkan kolom. Bapak tuliskan misalkan ini ya, teknik, itu kan berdasarkan kolom, ke bawah dulu, gitu ya, ke bawah dulu. Lalu bagaimana kalau kita ingin proses deskripsinya dari ciphertext ke plain text? Maka kita isinya by row. Jadi kita tulis dari sini dulu, gitu ya. Lalu ke atas, ke sini. Jadi kita menuliskan berdasarkan baris, gitu ya, baris. Nah, contoh misalkan yang agak sulit memang kalau misalkan kita tidak hati-hati adalah yang ini, TM. Nah, TM ini kan kita nggak tahu spasinya di mana. Mungkin orang bisa menulisnya seperti ini, bisa juga spasi kosongnya di depan, dia nulisnya T di sini, M-nya di sini. Bisa juga dia menulisnya T di sini, M-nya di sini, kosongnya di sini, gitu. Jadi kan bisa ada 3 kemungkinan ya, 1, 2, 3. Nah, jadi proses deskripsi itu memang agak lebih sulit dibandingkan dengan proses enkripsinya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada spasi yang kosong itu harus dia mencoba bergeser-geser dulu, menggeser-geserkan. Oh, ini T sama M-nya itu cocoknya di manakah gitu ya? Apakah T-nya di sini, M-nya di sini spasinya gitu ya? Ataukah kita kosongkan dulu, ini kosong, ini T-nya di sini, M-nya di sini gitu. Jadi kurang lebih proses deskripsinya by row, berdasarkan baris. Hanya jika ada spasi maka dia harus agak digeser-geser dulu, ya.
Oke, kita masuk ke teknik yang selanjutnya. Oke, ya ini. Nah, kalau Bapak menulisnya seperti ini ya, bukan TM tapi T spasi nih. Di sini spasi ini ada spasinya. Baru dia kita tuliskan secara rapat, gitu ya. Oke, kita masuk ke teknik selanjutnya. Teknik permutasi. Oke, teknik permutasi adalah salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga disebut transposisi. Jadi transposisi dia berubah bentuk, gitu ya, berubah bentuk. Ada satu pola atau bentuk yang harus diikuti. Pola atau bentuk tersebut itu berdasarkan orang yang ingin mengenkripsinya, gitu ya. Tergantung orangnya. Kayak tadi misalkan sistem blocking, ya tergantung orang yang mau mengenkripsinya. Saya pengen 7 blok, saya pengen 10 blok, ya itu terserah gitu ya. Tapi tekniknya by blocking gitu ya. Nah, kalau teknik permutasi juga dia akan membuat sebuah pola yang polanya tergantung dari orang yang akan mengenkripsinya. Nah, teknik ini memindahkan, nah ini nih, memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Oke, jadi aturan tertentu inilah yang kita buat sendiri, gitu ya. Jadi dia harus dipindah-pindah berdasarkan aturan yang kita buat. Oke, Bapak ulangi lagi. Jadi si huruf-hurufnya, karakternya, atau si pesannya, itu kita ubah-ubah posisi berdasarkan aturan yang kita buat. Ya, kita ubah posisinya berdasarkan aturan yang kita buat. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya saja. Nah, misalkan kita punya sebuah aturan, kita fokus dulu ke sini. Ya, kita fokus dulu ke sini, ke gambar. Kita punya sebuah aturan, di mana aturannya adalah huruf pertama itu akan dipindah menjadi huruf ke-6. Gitu ya. Huruf ke-6. Itu aturannya kita buat. Huruf kedua akan kita ubah, tidak akan kita ubah, tetap di huruf kedua. Huruf ketiga dan huruf keempat itu kita tukarkan. Huruf kelima tetap, huruf ke-6 diubah menjadi huruf ke-1. Ditukar. 1 ke 6, 6 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3, angka 2 dan angka 5-nya, urutan kedua dan urutan kelimanya tetap. Gitu. Nah, ini adalah pola atau aturan yang kita buat sendiri. Ya, termasuk juga di sini, kenapa di sini harus ada 6? Kenapa di sini ada 6 kotak? Nah, itu juga aturan yang ditetapkan oleh si pembuat enkripsinya. Gitu ya. Kalau saya pengennya hanya 5 kotak, itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Boleh-boleh saja. Nah, sebagai contoh misalkan, ini ada 6 kotak, artinya ada 6 karakter, lalu aturannya angka 1 diubah ke angka 6, bukan angka 1, posisi ke-1 dipindah ke posisi ke-6, posisi ke-6 dipindah ke posisi ke-1, ditukar posisi ke-3 ke-4, dan 4 ke-3. Oke. Posisi 2-nya tetap, posisi 5-nya tetap. Gitu ya. Nah, sekarang contoh kita punya plain text seperti ini. Kita punya plain text seperti ini. 5 teknik dasar kriptografi. Kriptograf. 5 teknik dasar kriptograf, gitu ya. Itu plain text-nya. Nah, plain text ini dengan menggunakan aturan yang ini, dia akan berubah menjadi seperti apa? Oke, kita lihat ya. Nah, karena di sini, coba ya. Karena di sini ada 6, ada 6 karakter, 6 kotak, maka si plain text ini akan dipecah-pecah menjadi 6 kotak, 6 kotak. Ya, atau 6 karakter, 6 karakter. Sehingga kalau dituliskan, seperti ini jadinya. 5 teknik dasar kriptografi, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Dipecah. 1 akan dipindah ke sini. Oke. Ya, urutan pertama ya. Urutan ke-6 dipindah ke urutan pertama. Urutan ketiga dan keempat itu disilang. Ya. Urutan kedua dan kelima tetap. Gitu ya. Sehingga 5 tag n ini, 5 tag n ini dengan pola dan aturan yang udah kita buat, dia berubah menjadi n spasi ETK5. N spasi ETK5 gitu. Begitupun seterusnya gitu ya. Kita pecah dia menjadi 6 karakter. Lalu setelah kita pecah menjadi 6 karakter, kita pindahkan sesuai dengan aturan yang sudah kita tentukan. Gitu ya. Kalau misalkan di akhir sudah habis dan hanya tersisa tinggal 2, ya udah kita tinggal ubah aja. Gitu ya. Jadinya kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasil enkripsinya. Gitu ya, hasil enkripsinya. Kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Paham ya? Oke, kita masuk ke yang latihan. Oh ya, contoh lagi ya. Oke, misalkan kita punya plain text. Plain text ujian sistem keamanan komputer dilaksanakan pada hari Senin. Oke. Lalu misalkan kita menggunakan aturan dari slide sebelumnya ya. Aturan, maka kita bisa mengubah plain text tersebut menjadi seperti ini. Ujian lalu spasinya di sini ya. Spasinya diambil spasinya karena dia di pola yang dijadikan aturan itu harus ada 6 karakter. Jadinya seperti ini. Ujian tuh jadinya seperti ini. Sistem diubah posisinya jadinya seperti ini. Lalu setelah sistem itu kan ada spasi ke ama. Nah, sampai ke ama saja, ke ama. Karena harus memenuhi 6 karakter yang disyaratkan di awal gitu ya. Jadinya seperti ini. Dan seterusnya sampai kita selesai menenkripsi semua pesan ini gitu ya. Maka jadinya akan seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita melihat proses plain text ke ciphertextnya seperti ini ya, proses enkripsinya. Pertanyaan selanjutnya bagaimanakah proses deskripsinya? Coba kasih usul, kasih saran. Bagaimana proses deskripsinya? Ada yang punya ide? Kalau dibalik, Pak. Ya, betul. Jadi si prosesnya itu tinggal dibalik aja, gitu kan? Polanya tetap aja kayak gitu. Yang 1 ke 6 jadinya 6 ke 1 dan seterusnya. Sekarang kita punya plain text seperti ini. Plain text belajar kriptografi plain text. Kuncinya atau aturannya kalimat dibagi menjadi 5 suku kata. Jadi ada 5 kotak. Ya, ada 5 kotak. 5 kotak di mana huruf pertama dirotasikan dengan huruf ketiga. Huruf keempat dirotasikan dengan huruf kelima. Ya. Ulangi lagi di sini, huruf pertama dirotasikan dengan huruf ketiga. Jadi kalau misalkan ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita rotasikan. Huruf pertama dirotasikan ketiga, berarti dia ke sini. 1.
Huruf keempat, oke, ini 3 ke sini, ini 2 tetap di sini, 4 sama 5. 4 sama 5, oke. Silakan untuk cari ciperteksnya. Silakan tuliskan di kolom chat. Tuliskan yang udah. Oke. Lepja. Yuk, kita lihat jawabannya. Oke. Seperti ini ya. Lepja. Lalu ini kita kasih bintang. Oke. Kita kasih bintang. Yang punyanya sebentar. Oh, ini Bapak ada salah ya.
Ini F, kok R sih? Ini F. Punyanya Alif, salah. Haryadi, salah. Surahmat, salah. Jose juga salah ya. Fauziah, betul. Khalida, betul sepertinya. Dani Ardika, salah. Christian Yuda, salah. Ya. Wulan, salah. Oke. Oke, sebelum dilanjut tes dulu nih. Suara Bapak masih terdengar nggak? Masih Pak. Oh, masih ya? Ya Pak, masih kedengaran Pak, masih Pak. Oke. Ya, yang barusan dikoreksi masih ada yang salahnya ya. Disesuaikan dengan itu. Oke, kita masuk ke teknik selanjutnya. Teknik permutasi, sekarang teknik terakhir. Ya. Misalnya nih, sorry. F. Kita masuk ke teknik selanjutnya, itu teknik ekspansi. Oh, ada 2 teknik lagi kalau nggak salah. Teknik ekspansi. Nah, ini kalau teknik ekspansi ini agak unik nih dibandingkan teknik-teknik yang sebelumnya. Kita punya plain text seperti ini. Plain text. 5 teknik dasar kriptografi. Lalu diubah menjadi seperti ini plain text-nya. Ini plain text, ini ciphertext-nya nih. Ini ciphertext ya. Ciphertext, coba. Ini jadinya gimana ya? Kok jadi kayak gini nih? 5 teknik dasar kriptografi. Oke, kita lihat aturannya. Ekspansi adalah metode sederhana. Oke, ini metodenya termasuk metode yang paling sederhana. Ya, metode paling sederhana untuk mengacak pesan dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Nah, gimana cara memelarkannya itu? Coba lihat. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil, ya, yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu, dengan menambahkan akhiran an. Oke, ulangi ya. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dengan menambahkan akhiran an. Jadi kalau ada huruf ganjil, angka ganjil, dan konsonan di awal, itu dipindah ke belakang dan dikasih akhiran an. Dikasih akhiran an. Jadi ini kan huruf ganjil nih. Berarti 5 an. Ini kan huruf konsonan nih. Ya, huruf konsonan T. Maka si T ini harus dipindah ke akhir, lalu dikasih akhiran an. Jadinya di sini ya tan. Eknik tan. Di sini D, ini kan konsonan, dia diubah, dipindah ke posisi di akhir, lalu ditambah akhiran an. Jadi asardan. Kriptografi, dia dipindah ke sini, lalu ditambah akhiran an. Jadi kriptografikan. Paham sampai sini nggak? Yang merasa paham coba bersuara. Saya bingung Pak. Paham Pak. Paham. Yang bersuara yang paham. Jadi kan tinggal mengubah ini aja nih. Meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil
yang menjadi awal dari suatu kata diubah ke akhir kata itu. Ya, jadi misalkan ini T, ini kan T nih. T ini diubah ke sini. Lalu tinggal kasih akhiran an. D, ini kan konsonan nih, diubah ke akhir, lalu dikasih an. K, diubah ke sini, lalu dikasih akhiran an. Paham nggak? Harusnya mudah ini. Paham, Pak. Harusnya. Paham, Pak. Paham. Sekarang bagaimana kalau misalkan awalnya bukan huruf vokal, huruf konsonan, tapi huruf vokal. Termasuk juga kalau bilangannya bukan bilangan ganjil, tapi dia bilangan genap. Kalau dia huruf vokal, atau dia bilangan genap, maka di akhirnya itu bukan ditambah an, tapi ditambah i. Ya. Kalau huruf vokal di awalnya, misalkan kita ada apa? Kita ambil contoh aja ya di sini ya. Jadi kalau misalkan dia seperti ini, ujian. Ini kan awalnya apa nih? Vokal ya, huruf vokal. Ini konsonan, semuanya konsonan. Jadi kita ubah ujian itu menjadi gini. Ujiani. Karena di sini vokal, ya, maka dia nggak dipindah, tapi ujungnya dikasih i. Oke. Sistem dia ubah ke sini, dipindah ke akhir, tambah an. Keamanan berarti ini pindah ke sini, ditambah an. Di sini K ditambah ke sini, ditambah an. Dilaksanakan D dipindah ke sini, tambah an. Pada disimpan ke sini, tambah an. H pindah ke sini, tambah an. Senin dipindah, tambah an. Jadi kalau misalkan dia konsonan, dia dipindahkan ke akhir, lalu dikasih akhiran an. Tapi kalau dia vokal, dia nggak usah dipindah, hanya tinggal diganti dengan, ditambah i. Nah, jadi ujian sistem keamanan komputer dilaksanakan pada hari Senin, itu diubah menjadi ujiani istemsan eamanakan, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Paham? Ini yang paling sederhana ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ini yang paling sederhana karena dia hanya mainin satu huruf vokal aja. Oke. Jadi kalau kita ubah matematika diskrit ini, kalau kita ubah ini kan jadinya gini, matematika, M-nya kan pindah, M, an, diskrit, IS, D, dan. Paham ya? Lalu kalau misalkan Bapak tambahkan di sini plain text-nya ekspansi. Matematika diskrit ekspansi. Ekspansi diubah menjadi Ekspansi. Tambah. Oke. Ubah menjadi ekspansi. I. 2 I-nya. Oke. Itu untuk teknik ekspansi. Tolong diingat, dicatat ya, karena kita belajar banyak teknik nih hari ini. Terakhir,
Nah, untuk teknik terakhir ini ada namanya teknik pemampatan. Teknik pemampatan. Kalau yang tadi, sebentar ya. Nah, kalau ini adalah teknik memelarkan, dimelarkan, ditambah, gitu ya. Jadi si pesan yang ingin kita kirim itu ditambah akhiran, gitu ya, ekspansi. Nah, lawan dari teknik ekspansi itu adalah teknik pemampatan. Kalau tadi dimelarkan, kalau ini dimampatkan, ya. Kalau dimelarkan artinya ditambah, gitu ya. Kalau pemampatan artinya dikurangi, ya. Mengurangi panjang pesan atau jumlah blok, ya. Ini adalah cara lain untuk menyembunyikan pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Nah, ini adalah kuncinya. Menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Nah, apakah harus ketiga terus? Enggak. Ya, tergantung dari si orang yang membuat enkripsinya. Saya pengen karakter yang keempat, saya pengen karakter yang kelima, saya pengen karakter yang ketujuh dihilangkan, gitu ya. Tapi biasanya sih karakternya yang dihilangkan adalah yang angkanya nggak terlalu besar, ya. Tapi itu bebas-bebas saja, gitu ya. Nah, kemana dihilangkan? Yang dihilangkan itu akan dikemanakan, gitu ya. Karakter-karakter yang dihilangkan itu akan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran. Disusulkan atau disusunkan juga boleh. Disusun sebagai lampiran dari pesan utama. Jadi dicopot dari pesan utama, disimpan di akhirnya, gitu. Nah, supaya nggak bingung antara pesan utama dengan pesan lampiran, itu diawali dengan suatu karakter khusus. Misalkan contohnya adalah karakter dan, crash, gitu ya, atau bintang, gitu ya, atau persen. Pokoknya diberikan karakter khusus pemisah antara pesan asli dengan pesan lampiran, gitu ya. Nah, seperti apa teknik ini? Kita langsung ke ini aja, ke contohnya. Oke. Ini misalkan kita punya plain text-nya. Plain text, ya. Ini plain text-nya. Lalu aturannya kita pakai yang ini. Hilangkan setiap karakter ketiga. Hilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Berarti kan kita susun dulu nih. 1, 2, 3. Yang ketiga itu adalah T. Maka T hilangkan. 1, 2, 3. N. N hilangkan. 1, 2, 3. Ini pas bertepatan dengan spasi. Hilangkan. Gitu ya. Lalu 1, 2, 3. S. 1, 2, 3. Spasi lagi. 1, 2, 3. I. 1, 2, 3. O. 1, 2, 3. A. Selesai. Maka dia dihilangkan dan pesan aslinya tinggal seperti ini. Nah, ini kan pesan aslinya tinggal seperti ini. Karena karakter yang ketiganya kan udah dikeluarin. Karakter yang sudah dikeluarkan itu disusun ulang menjadi seperti ini. Ya kan? T, di sini ada T. N, di sini ada N. Oke. Lalu spasi, di sini ada spasi nih. Ini spasi ya. Ya, lupa nih spasi di sini. Lalu ada S dan seterusnya. Jadi pesan aslinya dikeluarkan, dihilangkan karakter ketiganya. Lalu karakter yang diambil itu disusun ulang, disimpan di akhir. Jadinya seperti ini. Ini pesan asli. Ini karakter yang dihilangkan, disusun ulang, simpan di akhir. Dipisahkan dengan satu karakter khusus. Bisa dan, bisa crash, bisa persen, bisa bintang, bebas-bebas aja. Bisa dolar, gitu ya.
bisa add, bebas saja. Jadi kita mau pakai apa pemisahnya, bebas saja. Oke. Cek. Plain text ujian sistem keamanan komputer dilaksanakan pada hari Senin. Oke. Pakai yang kayak tadi aja deh. Yang ketiga ya. Karakter yang ketiga. Yang dihilangkannya. Key-nya hampir disamakan saja seperti yang tadi. Karakter yang ketiga yang dihilangkan. Tinggal kalian lingkari aja, gitu ya. Perhatikan karakter yang ketiga, 1, 2, 3, ini, gitu ya, ditandain, lalu keluarkan. Ada yang sudah? Oke, ini agak panjang ya. Oke, coba dilihat. Kalau dikumpulkan, ini adalah bagian teks yang diblok. Diblok I, spasi, S, M. Terus ke E kan? Terus ke A, dan seterusnya. Oke, tinggal kita teliti aja. Kita dapat ini adalah bagian teks yang diblok. Ya, yang diblok. Ini adalah pesan asli yang sudah dikeluarkan dari teks yang dibloknya itu. Oke. Jadi kalau misalkan spasinya diblok, ya dia udah nggak ada spasinya lagi. Disatukan akhirnya di sini. Ya kan? Karena si spasinya udah termasuk ke dalam salah satu karakter yang diblok. Masuk ke sini. Oke. Nah, sehingga untuk ciphertext-nya yang ini kasih karakter unik, misalkan dan, lalu tambahkan ini di akhirnya, disimpan di sini, ya. Kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Nah. Oke. Itu adalah teknik pemampatan, diambil karakternya berdasarkan orang yang akan mengenkripsinya. Dia pengen karakter berapa yang dihilangkan, lalu nanti ditempatkan di akhir. Gitu. Oke. Nah, sekarang
proses deskripsinya, ya, proses deskripsinya kira-kira gimana? Coba pengen tahu. Coba difikirkan, Pak, bagaimana proses deskripsinya? Naruh setiap angka yang di lampiran itu setelah 2 huruf. Ya, oke, good, betul. UJ kan I. Ya, jadi asalkan kita tahu key-nya, kuncinya, ya, maka kita tinggal memindahkan lampiran ini diselipkan ke pesan aslinya ini. Misalkan UJ, ini kan UJ kan? Lalu di sini ada I, selipkan di huruf yang ketiganya, uji. Ujian, lalu selipkan di sini ada spasi, berarti ini spasi. Dan S, I, yang ketiga kita sisipkan yang S. Sis, nah, dan seterusnya. Nanti akan menyusun sendiri. Jadi prosesnya tinggal dibalik saja, gitu ya. Proses deskripsinya itu tinggal ambil salah satu huruf ke urutan sesuai dengan kuncinya itu. Ya. Jadi proses deskripsinya kebalikan dari dari proses enkripsinya. Gitu ya. Jadi udah sekaligus nih. Jadi kalau kita udah tahu proses enkripsi, ya berarti proses deskripsinya kita harus sudah tahu juga. Caranya tinggal dibalikin prosesnya. Oke. Jadi kurang lebih Bapak break dulu. Oke, kurang lebih kita sudah menambah sekitar beberapa teknik. Ya, ini sebagai pengetahuan kita bagaimana membuat sebuah pesan yang disembunyikan dengan beberapa teknik ini. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sip, kalau misalkan udah cukup. Oke, jadi sisanya